Inilah kisah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal nasib pemerintahan Prabowo Subianto. Dia menjabat Menkeu menggantikan Sri Mulyani diawali perjalanan yang tak biasa. Ternyata, Purbaya pernah menakut-nakuti Presiden Prabowo. Menurutnya, jika ekonomi tak segera dibenahi, Februari 2026 bisa jadi titik lengsernya kekuasaan Prabowo. Purbaya menyampaikan pengakuan itu saat berada di panggung Investor Daily Summit 2025. Dia membuka kisah di balik keputusannya menempati kursi Menteri Keuangan yang sebelumnya dipegang Sri Mulyani Indrawati. Ternyata, penunjukan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah proses biasa. Di baliknya, tersimpan peringatan keras yang nyaris terdengar seperti ramalan. Prabowo bisa lengser pada Februari 2026 jika ekonomi nasional tak segera dibenahi. Waktu itu saya takut-takutin Pak Prabowo, ujar Purbaya, setengah bercanda namun syarat makna. Saya bilang, kalau ekonomi tidak dibenahi, Februari tahun depan Bapak bisa lengser. Purbaya menegaskan bahwa ucapannya bukan sekadar candaan. Sebagai ekonom berpengalaman sekaligus mantan ketua LPS, peringatannya itu disertai analisis mendalam dan data yang kuat. Menurut Purbaya, tanda-tanda kerapuhan ekonomi sudah tampak sejak pertengahan 2025. Perlambatan yang berkepanjangan menimbulkan keresahan rakyat, puncaknya pada aksi demonstrasi besar-besaran antara 25-30 Agustus 2025. Waktu ekonominya melambat, rakyat susah, turunlah demo besar-besaran, kenangnya. Kalau arah kebijakan tidak segera diubah, demo akan terus berlanjut dari minggu ke minggu dan makin parah. Ia bahkan memperingatkan, jika kondisi itu dibiarkan, akan terjadi pergantian kekuasaan pada Februari 2026, sebuah prediksi yang ia sebut sebagai hasil hitungan seorang ekonom sekaligus setengah dukun. Pernyataan Purbaya kala itu rupanya tak dianggap sepele oleh Prabowo. Sang presiden memanggilnya ke Hambalang selama 3 hari berturut-turut, menjelang pelantikan kabinet. Hari pertama saya cuma duduk, dengerin Pak Prabowo ngomong sama orang lain. Besoknya dipanggil lagi, masih dengerin. Dia cuma ngelihat saya, kisah Purbaya dengan nada jenaka. Barulah pada 7 September 2025, sehari sebelum pelantikan, Prabowo memanggilnya kembali. Di momen itu, Purbaya kembali mengingatkan risiko besar bila ekonomi tak segera dibenahi. Saya bilang, Pak, Februari Bapak bisa lengser. Prabowo menjawab, oh gitu ya? Itu rahasia sukses saya, ujarnya disambut tawa hadirin. Menurut Purbaya, analisanya didasarkan pada siklus ekonomi 7 tahunan yang selalu berulang dalam sejarah Indonesia. 7 tahun masa ekspansi, lalu 1 tahun krisis. Ia mencontohkan kejatuhan Soeharto pada 1998, lengsernya Gus Dur, hingga krisis 2008 di masa SBY. Kita punya pola, 7 tahun ekspansi, setahun resesi. Kalau pengambil kebijakan salah langkah, krisis pasti datang. Purbaya menyebut masa pemerintahan Jokowi juga sempat terguncang pada 2016, namun berhasil bertahan. Saya sering diminta pendapat, tapi gratis. Menariknya, Purbaya mengaku sudah lama memberi masukan ekonomi kepada pemerintahan sebelumnya tanpa bayaran. Saya kasih masukan dari zaman SBY dan Pak Jokowi juga, tapi nggak dibayar. Gratis, ujarnya sambil tersenyum. Kini, setelah menjabat Menteri Keuangan, ia menegaskan bahwa pengalamannya itu menjadi landasan memperbaiki arah ekonomi nasional. Bagi Purbaya, tugasnya bukan sekadar menjaga kas negara, tapi juga menstabilkan sosial dan politik lewat kebijakan ekonomi yang tepat. Kalau ekonomi tidak kita ubah sekarang, gelombang itu bisa menelan siapapun. Tapi selama masih ada kesempatan memperbaiki arah, kita bisa hindari Februari kelam itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.